أيها الإنسان إنه القرآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, kita dalam hidup harus terus mencoba untuk menyadari, mengasah segala kecerdasan kita, segala hal yang Allah berikan kepada kita, dari waktu, dari umur, dari nikmat yang terasa, yang tidak terasa, yang besar, yang kecil, yang tidak terhitung, untuk sampai pada salah satu poin bagaimana cara kita menghargai apa yang sudah Allah berikan kepada kita dari Islam, dari iman, dari hidayah. Tidak mungkin yang mahal seperti itu kemudian kita ganti dengan yang kurang dari itu, apalagi yang tidak sepadan, bahkan tidak menunjukkan makna keagungan dari Islam, iman, takwa, takut, tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Jumat. Besar sekali Jumat itu. Dan kita tidak datang untuk tidur. Kita tidak datang untuk lalai. Iman kita menolak itu semua. Kehormatan, takwa kita mendorong kita untuk tidak berada di level yang kaitan dengan takwa, tidak menunjukkan itu adalah makna takwa. Khutbah Jumat sering digambarkan seperti kewajiban seorang khatib berkhutbah saja. Tidak ada kaitan dengan keadaan jamaah yang kalau kita baca dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam minimal ada dua kejadian. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ada sahabat datang ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, lalu sahabat itu telat datang kemudian duduk. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Hal shallaita?" Kamu sudah salat? Ngajak bicara, dialog, untuk mengingatkan bahwa Jumat ini bukan biasanya orang datang kemudian tiba-tiba ke masjid langsung duduk. Untuk tahu harga daripada Jumat ini, shalli raka'atain, karena belum salat. Satu waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah dan sahabat faham kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Lalu ada sahabat yang berdiri, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halaka, kami sudah banyak kehilangan ternak kami, kehilangan pertanian kami, hujan tidak turun. Berdoalah kepada Allah ya Rasulullah untuk kami." Lalu serta merta setelah itu kemudian Rasul dalam khutbahnya berdoa memohon hujan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seketika itu juga kemudian Allah menurunkan hujan sampai di Jumat berikutnya. Orang yang tadi di Jumat itu berdiri lagi, Rasulullah, sekarang hujan tidak henti-hentinya, ternak dan tanaman kami juga karena hujan terlalu banyak maka membuat ternak dan tanaman kami agak rusak.
berdoalah kepada Allah supaya hujan berhenti. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa dan kemudian hujan berhenti. Kita ingin Jumat ini ada Jumat yang mendialogkan. Kalaupun ada khatib yang datang berdiri di sini, itu bukan kewajiban khatib menyampaikan apa yang dia mau saja. Bareng seluruhnya membangun, karena Jumat ini terlalu agung kalau kita kemudian datang lalu tidak sesuai dengan keagungan daripada Jumat itu sendiri. Rasulullah SAW menggambarkan Jumat itu seperti apa? Kafaratun lima bainahuma. Jadi kifarat di antara Jumat, dosa kita tidak bisa kita tobatin. Datang di hari Jumat. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya yang tidak mungkin saya sebutkan satu demi satu secara lafadznya karena ikhtisaran. Tidak ada orang yang datang kemudian untuk Jumat lalu dia mandi, lalu dia pakai baju. Langkah-langkahnya jadi kebaikan. Bahkan bukan hanya satu langkah jadi kebaikan, satu langkah menghapus dosa. Rasulullah SAW menggambarkan bahwa semua apa yang dia lakukan itu ka'ajri siyami sanatin ma'aqiyamiha, seolah orang itu diganjar telah puasa setahun dengan sholatnya. Lalu kemudian dengan yang hebat kayak begitu itu, kemudian kita datang, ya tidak memaknakan begitu hebatnya Jumat itu, begitu agungnya Jumat itu. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan Jumat itu Jumat yang hebat. Umat-umat yang terdahulu itu walaupun mereka lebih dahulu daripada kita, ngikutin kita. Kita Jumat yang pertama, besok orang Yahudi, besoknya lagi orang Nasrani. Kita menjadi pemimpin, tapi jangan kemudian apa yang diagungkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kita tidak melihatnya kecuali hanya sekedar formalitas datang di Jumat yang lalu saya sampaikan. Kita tidak datang ke sini khatib sebagai ustaz, jamaah yang datang kebanyakan santri sebagai santri. Rubah itu. Kita sebagai muslim ibadallah, muslim ibadallah yang panggilannya ya ayyuhalladzina amanu. Di khutbah Jumat ini ingin kita ingatkan satu hadis, satu ayat Al-Quran untuk menggambarkan bahwa sesungguhnya yang kita lakukan tidak mudah dan tidak enteng dan tidak ringan, besar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan surat At-Taghabun, "Wa man yu'min billahi yahdi qalbahu." Coba ayat ini satu saja penggalan dari sebelumnya ma asabami musibatin illa biiznillah, kemudian memang ada rangkaiannya dengan yang sebelumnya, bahwa tidak ada satu musibat ketika menimpa seseorang kecuali musibat itu dengan segala ketentuan dan kehendak Allah tabaraka wa taala, tidak ada yang kebetulan. Untuk itu orang yang beriman dengan segala ketentuan Allah tabaraka wa taala, maka hatinya nanti akan Allah berikan petunjuk, akan Allah tenangkan, Allah yakinkan. Wa man yu'min billah biqadarillah biqadaihi yahdi qalbahu. Saya ingin membawa nuansa apa yang menjadi ayat ini karena ada 4 atau 3 bacaan dan semuanya adalah benar. Yang pertama yahdi qalbahu, yang kedua yuhda qalbuhu, yang ketiga nahdi qalbahu, yang keempat yahda qalbuhu. Kesemuanya memberikan makna yang luar biasa. Ini persoalan iman yang kita punya. Persoalan iman yang kita punya lebih mahal daripada apapun. Modal iman inilah kemudian yang menerbangkan kita ke alam yang sebelumnya dan ke alam yang sesudahnya dan yang akan datang yang belum pernah kita alami. Iman inilah modalnya, iman inilah tiketnya. Kita mengimani hari ini surga dan neraka. Kita mengimani hari ini adanya malaikat. Kita mengimani dengan iman itu segala hal yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mahal sekali. Kita datang di Jumat ini modalnya karena membenarkan apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Langkahku ya Rasulullah, yang langkahku ya Allah. Membenarkan ucapan Rasul. Mengimani terhadap segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat yang tadi wa man yu'min billah yahdi qalbahu. Yang beriman kepada Allah pasti Allah akan tuntun hati orang itu. Imannya sebagai kompas dulu, modal. Iman yang penuh dengan keyakinan bukan ragu.
Iman yang penuh dengan ketawakalan kepada iman yang segala macam iman itu maknanya adalah pahitnya, senangnya dia punya modal yang namanya iman itu. Sehingga semua rasa itu ya menjadi sama untuk diterima, untuk dilalui. Wa man yu'min billah yahdi qalbahu. Ternyata kalau kita mendapatkan kebaikan bukan karena iman saja, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala menghargai iman kita, kemudian Allah tunjukkan kepada kita hal-hal yang baik. Wa man yahdi qalbah wa man yu'min billah nahdi qalbahu. Dalam qiraat ini penegasan, yang beriman kepada Allah jaminannya kami, kata Allah, akan membimbing hatinya. Kita sering dialami atau diilhami atau ditakuti atau di apa saja yang membuat kita ragu, galau, apa saja. Begitu modal yang kita ini rawat dengan baik. Wa man yu'min billah nahdi qalbah. Ada yang menggaransi nanti kami yang akan mengurusnya, kami akan membimbingnya, kami yang akan menunjukinya. Nahdi qalbah. Bacaan yang ketiga, wa man yu'min billah yuhda qalbuhu. Yang beriman kepada Allah hatinya pasti akan ditunjuki. Makanya kita coba segala hal yang kita lakukan itu berangkatnya dari iman. Baca Al-Quran, ya, karena kita beriman kepada Allah. Quran adalah kalamullah. Quran menjadi syafaat, Quran menjadi pahala, Quran menjadi bimbingan, Quran menjadi obat, Quran menjadi petunjuk. Semua. Wa man yu'min billah yuhda qalbu. Kenapa kita sholat? Sholat itu adalah nanti di yaumul qiyamah kita tidak punya modal yang lain, karena yang pertama dihisab adalah tentang sholat. Jaga kita. Yuhda qalbu. Bacaan yang keempat, wa man yu'min billah yahda qalbuhu. Orang yang beriman kepada hatinya, orang yang beriman kepada Allah, maka hatinya akan tenang. Yahda qalbuhu. Orang dengan satu musibah sudah kufur. Orang dengan satu musibah tangisnya sudah mungkin pekikannya nyampe di ujung langit sana. Orang yang beriman yahda qalbuhu, tenang. Orang yang beriman diuji dengan segala apapun, yahda qalbuhu. Yahda qalbuhu untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yahda qalbuhu untuk tahu bahwa segala musibat bukti kecintaan Allah kepada dirinya. Yahda qalbuhu. Untuk segala musibat yang diterima, dia katakan janji Allah, pahala Allah jauh lebih bagus, lebih banyak. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlufni khairan minha. Yahda qalbuhu. Segala hal, kalau dari ayat ini kita ambil bacaan yang keempat dan itu benar, mestinya segala hal yang kita lakukan dari ketaatan itu membuat kita bisa lebih tenang, bisa lebih nyaman, bisa lebih punya optimis, punya harapan. Satu amalan melahirkan amalan yang lain. Jika hari ini kita bisa sholat 2 rakaat, 1 pekan 2 rakaat, 3 pekan 2 rakaat, dari sholat sunnah yang umum tambah besoknya 1 rakaat menjadi witir, jadi 3. Tambah untuk 1 bulan berikutnya 2 rakaat jadi 5 rakaat. Bertahan sampai 5 bulan, 6 bulan. Wa man yu'min billah yahda qalbuhu, tenang. Begitu masuk halaqah Al-Quran, begitu ambil Quran, yahda qalbu. Begitu zikir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, yahda qalbu. Begitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwal hayyul qayyum, yahda qalbu. Allahu akbar, yahda qalbuhu. Yahda qalbuhu. Siapa yang kemudian masih tergoncang dengan segala hal, lalu amal soleh dan kebaikan tidak membuat tenang hatinya, rasa-rasanya kita perlu muhasabah. Nabi Ibrahim alaihissalam yang sebentar lagi di bulan ini, yang dalam Mustadrak Imam Al-Hakim dalam hadis yang panjang,
Yahda qalbu, 3 orang ini yahda qalbu. Nabi Ibrahim membawa Nabi Ismail, datang setan, datang iblis. Hai Ibrahim, mau kau bawa kemana anakmu ini? Kata Nabi Ibrahim, untuk keperluan aku. Kenapa engkau peduli? Kata setan, kata iblis, kau bawa anakmu untuk kau sembelih. Kata Nabi Ibrahim, jika memang itu apa urusan kau dengan aku? Ini perintah Allah. Datang iblis setan itu ke Nabi Ismail, tahu kamu kemana bapak kamu membawa kamu? Kata Nabi Ismail, tidak, bapak kamu bawa kamu itu untuk menyembelih kamu. Tidakkah engkau tahu seberapa rasa kasih sayang orang tua kamu saat sekarang ini dia membawa kamu untuk menyembelih kamu? Kata Nabi Ismail, apa urusan kau dengan apa yang menjadi keputusan ayahku? Datang kepada Siti Hajar, tahukah kamu kemana suamimu bawa anakmu itu? Iya. Kemudian kata Siti Hajar, untuk keperluannya. Kenapa engkau peduli? Kemudian kata setan, kata iblis itu, bapak suami kamu bawa anak kamu untuk disembelih. Mereka semuanya menjawab. Kalau saja semua perintah yang ditakut-takutkan oleh iblis itu membuat khawatir mereka, justru itu menambah keyakinan kepada mereka yang bertiga ini. Urusan kami dengan Allah, tidak ada urusan dengan siapapun. Jadi perintah yang begitu dahsyat itu bukan bikin kacau, yahda qalbuhu, menjadi tenang dan nyaman. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahu. Aku diperintahkan menyembelih kau wahai anakku. Maka kata Nabi Ismail, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Lakukan saja wahai ayahanda, pasti engkau dapatkan aku di antara orang-orang yang sabar. Yahda qalbuhu. Kapan kita dengan segala apa yang menjadi perintah Allah, yang kita dijanjikan dengan apa yang kita lakukan ini, segala kebaikan dunia dan akhirat, lalu dengan itu yahda qalbuhu, tahda qulubuna, tenang hati kita, nyaman, tentram, hebat, kuat, termotivasi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dengan segala iman kita untuk kita ditetapkan agar hidup kita senantiasa dibimbing dan ditunjuki oleh Allah ke jalan yang diridhoinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum fi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul alim wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bagi yang berwudu untuk wudu kembali, bahwa kita menjaga salat Jumat itu untuk tidak masbuk. Dari tadi kemudian kita hadir di akhir salatnya, kemudian kita tidak dapat salat. Maka jaga. Kalau kita ingin menghargai ibadah Jumat kita, jaga. Bukan kemudian berlama-lama lalu kemudian tidak mendapatkan salat Jumatnya. Ittaqullah. Jangan mengenteng-entengkan. Ittaqullah. Jangan kemudian kita sudah dari tadi pagi menunggu 1 jam, 2 jam, diakhiri salatnya masbuk. Allah yahdikum wa iyana jami'an. Di khutbah yang kedua ini menegaskan kembali agar kita semuanya insyaallah ya bersama-sama untuk saling tawasi bil ma'ruf, untuk saling menasihati. Tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Untuk mengingatkan segala kebaikan, yang kebaikan itu bukan hanya dilakukan oleh satu orang, tetapi dijaga bersama-sama. Kita tidak ngurusin iman sendiri saja, tapi kita punya kewajiban untuk saling menasihati. Ad-dinu an-nasihah. Ad-dinu an-nasihah. Ad-dinu an-nasihah. Dalam surat Al-Asr
disebutkan illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, supaya tidak kehilangan makna dan momentum dari apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, terutama dalam Jumat kita. Maka jagalah segala hal untuk menjadi kesempurnaan Jumat ini menjadi Jumat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bagian dari ibadah dan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal 'ula. Allahumma innaka antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma adhillal kafarata wal mulhidin wal musyrikin, Allahumma ansur al muslimin al mustad'afina fi Filistin wa fi kulli buldan min al buldan muslimin. Allahumma ansurhum ala aduwwihim, Allahumma ansurhum ala aduwwihim, Allahumma arzuqhum ats-tsabat, Allahumma taqabbal minhum syuhada'ahum washfi minhum jarhahum wa taqabbal minhum mautahum. Allahumma ansurhum nasran azizan min 'indik. Allahumma arinal haqqa haqqan wa Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma kaffir 'anna sayyi'atina waghfir lana khatayana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Allahumma aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Allahumma taqabbal minna salihal a'mal innaka antal jawadun karim. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minna wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Albina TV, membina iman, ilmu dan akhlak.